Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel guys. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Faizatul Ulia dari Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Kami yang tergabung dalam kelompok 5 dengan saya sendiri Faizatul Ulia dengan teman saya Ananda Putri Narita akan menjelaskan tentang keterampilan komunikasi konseling summarizing atau summary. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan komunikasi konseling yang diampu oleh Ibu dosen Mairina Eka Prasetya Budi. Oke, langsung saja pada pembahasan penjelasan tentang summary atau summarizing dalam komunikasi konseling. Summary sendiri adalah suatu teknik dari konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan oleh klien pada suatu proses komunikasi konseling. Oke, jenis-jenis summary yaitu ada 2. 1. Summary bagian dan summary akhir. Summary bagian adalah suatu percakapan yang disimpulkan setiap saat oleh konselor yang dianggap penting. Sedangkan summary akhir adalah suatu kesimpulan yang dibuat konselor untuk mengakhiri seluruh percakapan dalam konseling. Oke, selanjutnya tujuan summary atau summarizing. 1. Membantu konselor dan klien untuk menggabungkan keseluruhan dari suatu pembicaraan. Kedua, memfokuskan dan mengklarifikasi tema-tema yang umum atau pembicaraan klien yang umum. Ketiga, untuk mengarahkan pembicaraan klien. Keempat, mereview kemajuan yang diperoleh selama sesi konseling. Kelima, untuk mengakhiri proses konseling. Dan keenam, untuk memberi keyakinan bahwa konselor meresapi setiap perkataan yang diucapkan oleh klien. Wah, senang sekali berjumpa dengan Mbak. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Mbak sekarang ini. Sejujurnya Bu, saya kesini tuh karena saya ada satu masalah yang mana masalah ini tuh mengganggu saya banget gitu. Selalu terpikir di dalam pikiran saya. Mbak mengatakan bahwa sekarang ini Mbak ada yang sedang dipikirkan. Cobalah ceritakan masalah itu kepada saya. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya susah banget buat belajar. Saya tuh gimana ya, kalau disuruh untuk konsentrasi belajar itu susah banget gitu. Jadi nilai mata kuliah saya itu berpengaruh juga kan jadinya. Saya tuh jadi malu sama teman-teman saya gitu kan karena nilai saya jelek. Saya tuh ngerasa kecewa banget pada diri saya sendiri. Kenapa bisa saya seperti itu? Lalu Mbak mengatakan bahwa Mbak merasa kecewa pada diri sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya Mbak melakukan apa? Biasanya sih kalau saya kecewa sama diri saya sendiri, saya lebih banyak diem ya Bu. Saya lebih mengurung diri saya di kelas. Kalau istirahat saya nggak ikut gabung sama teman-teman. Kan itu saya malu, saya minder sama mereka. Mereka nilainya lebih bagus dari saya, sedangkan nilai saya jelek gitu. Baiklah Mbak, jika saya tidak salah dalam memahami permasalahan Mbak ini, Mbak tadi mengatakan bahwa kesulitan dalam konsentrasi belajar. Lalu baru saja Mbak mengatakan bahwa Mbak merasa minder dan malu terhadap teman-teman. Sebenarnya yang mana yang membuat Mbak lebih merasa terfikirkan atau lebih penting permasalahannya? Sebenarnya sih ya semua ya Bu, tapi itu yang paling menurut saya paling mengganggu banget itu kesulitan belajar. Saya tuh jadi takut kalau saya sulit belajar nanti nilai saya gimana, terus pengaruh ke masa depan saya juga kan, nilai akhir saya bagaimana, saya lulus atau enggaknya. Nanti kalau saya nggak lulus, saya takut ngecewain orang tua saya Bu gitu. Baiklah, saya memahami perasaan Mbak. Memang itu hal yang tidak mudah. Tetapi Mbak seharusnya tidak merasa malu dan minder dengan teman-teman Mbak. Mbak dapat belajar dengan lebih baik, semangat dalam belajarnya.
mintalah dukungan kepada kedua orang tua Mbak untuk tidak menyalakan televisi saat Mbak belajar. Mbak dapat merubah metode belajar Mbak agar Mbak merasa lebih menguasai materi pembelajaran dan perkuliahan untuk bisa menyimbangi teman-teman Mbak. Mohon maaf ya Bu, kalau saya boleh minta saran dari Ibu, menurut Ibu sendiri metode belajar yang seperti apa yang cocok untuk saya saat ini? Bagaimana jika Mbak menerapkan metode belajar setelah sholat subuh? Karena pada pagi hari Mbak dapat merasa fresh dan tenang dalam belajar. Karena pagi hari itu tidak membebani pikiran Anda. Baik Bu, terima kasih. Saya akan coba metode yang Ibu sarankan tadi. Baiklah, untuk mengakhiri sesi konseling ini, saya simpulkan bahwa dari pembicaraan saya dengan Mbak mengatakan bahwa merasa sulit konsentrasi dalam belajar. Dan untuk itu, Mbak dapat melakukan beberapa metode yang telah saya dan Mbak bicarakan tadi. Apakah ada yang perlu disampaikan Mbak kepada saya lagi? Saya rasa cukup dulu Bu. Terima kasih atas nasihat yang Ibu berikan, atas bimbingannya, atas solusinya. Terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat bagi saya tentunya. Kalau gitu saya pamit dulu. Baiklah, sama-sama ya Mbak. Semoga masalahnya cepat teratasi. Amin. Makasih Bu, mohon doanya ya. Ya. Kalau lain kali saya kesini lagi boleh kan? Tentu saja Bu. Makasih Bu. Saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Baiklah Mbak, jika saya tidak salah dalam memahami permasalahan Mbak ini, Mbak tadi mengatakan bahwa kesulitan dalam konsentrasi belajar. Lalu baru saja Mbak mengatakan bahwa Mbak merasa minder dan malu terhadap teman-teman. Sebenarnya yang mana yang membuat Mbak lebih merasa terfikirkan atau lebih penting permasalahannya? Baiklah, untuk mengakhiri sesi konseling ini, saya simpulkan bahwa dari pembicaraan saya dengan Mbak mengatakan bahwa merasa sulit konsentrasi dalam belajar. Dan untuk itu, Mbak dapat melakukan beberapa metode yang telah saya dan Mbak bicarakan tadi. Sekian materi dan juga praktek dari kami. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi penonton sekalian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.